Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, guna menyamakan persepsi dengan para pewarta media dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan ekonomi di wilayah tugas perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, mengadakan temu wartawan ekonomi Siantar Simalungun untuk memberikan edukasi, refreshment informasi bagi jurnalis dan bagaimana kinerja Bank Indonesia Rabu 8 November 2023 di Kopisio Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Mukorobin, memaparkan kegiatan prioritas kantor perwakilan BI Pematang Siantar selama tahun 2023 dalam upaya pengendalian inflasi daerah di wilayah tugas sisi batas Labuhan seperti Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama tahun 2023, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, pengembangan ekonomi syariah, melanjutkan pengembangan akuisisi KRIS dan implementasi pengelolaan uang rupiah. Mukarobin menambahkan, pengembangan akuisisi KRIS di pasar dan pusat perbelanjaan mengalami peningkatan signifikan, sekaligus mendorong perbankan untuk memperluas akuisisi KRIS kepada nasabahnya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan implementasi pengelolaan uang rupiah melalui kegiatan edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah ke seluruh lini masyarakat, kas keliling ke daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal, kas keliling dalam kota, serta penguatan clean money policy melalui kerjasama dengan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini alhamdulillah kita tadi bertemu dengan teman-teman, temu bincang dengan media. Beberapa hal yang kami sampaikan, pertama adalah terkait perkembangan ekonomi terkini di wilayah kerja BI Pematang Siantar. Tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait perkembangan inflasi ya. Perkembangan inflasi di mana ini adalah menjadi tugas utama kami dan koordinasi kami dengan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah pada posisi bulan Oktober kita mengalami deflasi 0,15%. Nah, kemudian secara tahunan atau year on year, yaitu Oktober dibanding Oktober, kita sekitar 2,90%. Kemudian secara year to date atau Januari sampai dengan Oktober itu sekitar 1,35%. Nah, ini tentunya berkat koordinasi yang intensif antara pemerintah dan Bank Indonesia dan stakeholder terkait dalam melalui forum tim pengendalian inflasi daerah. Ini tentunya bersama dengan pemerintah daerah kita akan tetap menjaga kiranya harga-harga terkendali dan inflasi kiranya dapat tercapai dan tidak lebih dari target kita 3 ± 1%. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan sisa waktu November dan Desember, memang kita masih akan menghadapi momen yang krusial, yaitu Natal dan Tahun Baru. Nah, tentunya kita juga bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder tadi melalui forum TPID kita juga terus berdiskusi kira-kira penyebab inflasi secara historisnya seperti apa, dan itu kita akan antisipasi nanti penyebab inflasinya dan kita akan mitigasi lah bersama dengan pemerintah. Itu terkait dengan yang inflasi. Nah, terkait perbankan kita juga tadi sampaikan kepada teman-teman, perbankan di wilayah Pematang Siantar juga menunjukkan kinerja yang bagus. Pertumbuhan kreditnya juga bagus ya. Memang ada sedikit hal yang harus kami teliti lebih dalam, ada terkait dengan penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana ini kenapa masih agak rendah gitu ya, dan bahkan agak kontraksi bulan ini. Tapi namun demikian ini bisa kita akan terlihat dari sisi gironya masih oke, tapi dari tabungan dan deposito kemarin dari data per September agak sedikit rendah. Tapi nanti akan kita tapi secara kredit masih bagus kerjanya. Nah, satu lagi adalah terkait perkembangan ekonomi terkait dengan sistem bayaran. Nah, ini alhamdulillah perkembangan KRIS digitalisasi juga cukup bagus. Bahkan sekarang nominal transaksi itu sudah mencapai 28,3 miliar di wilayah kerja ini.
kemudian merchantnya juga hampir 200 ribuan lebih, kemudian juga nominal transaksinya 200 ribuan lah, ngetap-ngetapnya itu ya. Saya kira ini kita akan mendorong digitalisasi ini, terutama melalui KRIS akan terus berkembang dan masyarakat lebih familiar dan bisa memanfaatkan transaksi itu secara digital gitu. Jadi bahkan dengan pemerintah daerah kita juga bersama dengan pemerintah daerah kita memiliki namanya tim TP2DD ya, digitalisasi itu, percepatan digitalisasi itu antara lain dengan mendorong pemerintah dari sisi pemerintah ya, itu juga dari sisi penerimaan PAD-nya juga kita dorong untuk secara digitalisasi, belanjanya juga nanti menggunakan kartu kredit Indonesia KKI itu juga akan secara digitalisasi. Tapi ini prosesnya sekarang sedang berjalan. Nah, saya kira itu 3 hal: inflasi, kinerja perbankan, dan sistem pembayaran atau digitalisasi. Demikian. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.